Tanpa kita sadari, Indonesia telah masuk dalam matriks ekonomi yang dibentuk elit global. Ini sudah sejak zaman Eropa memasuki revolusi industri. Kalau baca buku The Wealth of Nation berikut ini, pernyataan yang tadi saya bilang pasti jadi masuk akal. Elit global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil orang yang bisa mengendalikan perekonomian, politik, sosial, dan agama sebuah peradaban. Karena mereka memiliki modal yang sangat besar dan mereka paham bagaimana cara dunia bekerja. Mereka memahami bahwa ekonomi dan modal adalah alat kontrol yang sangat ampuh untuk mengendalikan suatu bangsa. Sejak zaman penjelajahan Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika dulu, bangsa-bangsa di Eropa sudah dikendalikan oleh segelintir elit yang kita sebut sebagai invisible hand atau tangan tak terlihat. Mereka dengan kapital atau modal yang mereka miliki, membiayai perusahaan-perusahaan dagang untuk menjelajah negeri-negeri yang jauh dan mendapatkan bahan baku serta tenaga kerja murah. Mereka kemudian membentuk industri-industri di Eropa dan mendesain industri mereka sedetail mungkin agar efisien dan menghasilkan keuntungan berlimpah. Dalam buku The Wealth of Nation ini juga diceritakan kemunculan pabrik-pabrik produksi yang ada di zaman sekarang. Sebenarnya sistemnya meneruskan apa yang sudah di invisible hand ini lakukan di Eropa dulu. Kita sengaja diberi job desk yang repetitif dan spesifik. Kemudian dijaga level kesadarannya agar tidak bisa berkembang supaya kita bisa menjadi kelas pekerja yang biayanya murah bagi para kapitalis ini. Ketika suatu bangsa banyak diserap rakyatnya untuk menjadi tenaga kerja, maka rakyat menjadi produktif dan bebas dari kemiskinan. Karena sekarang uang sudah dikuasai oleh the invisible hand ini. Untuk mendapatkan uang, maka rakyat harus bekerja, menukar tenaga dan waktu mereka untuk memproduksi barang. Baru bisa dapat upah yang digunakan untuk makan dan membayar sekolah anak. Pemimpin bangsa tentu harus menjaga stabilitas politik agar industri ini bisa berjalan lancar. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para kapitalis pemilik modal ini supaya ekosistem industri di negara mereka bisa berjalan dengan tertib, tidak ada demo, dan tidak ada kelas kritis yang menentang sistem ini. Jadi, kalau ada sebuah bangsa jadi kaya raya dan makmur, mereka sebenarnya tunduk pada sistem yang telah dibuat oleh para the invisible hand ini. Indonesia juga demikian. Tapi, kenapa kita tidak kunjung jadi bangsa yang makmur dan kaya? Masih ada misteri kapitalisme lain yang belum terkuak. Selengkapnya baca sendiri di buku The Wealth of Nation berikut ini. Cek out bukunya sekarang juga di keranjang yang ada di kiri bawah. Kalau kalian nemu buku yang covernya seperti ini, sama aja ya, cuma beda covernya doang, isinya sama. Buruan check out sekarang karena buku ini termasuk buku langka.